Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mailistiana dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan clipping anti korupsi. Yang pertama, clipping tanggal 2 Maret 2017. Korupsi, Kepala Dinas dipecat. Kasus korupsi membuat 2 aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara diberhentikan dengan tidak hormat. Salah satu dari mereka ialah Ahmad Maulana yang terakhir menjabat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset. Maulana terjerat oleh kasus korupsi pengadaan Videotron pada 2013 silam. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda memvonisnya dengan hukuman 1 tahun dan 8 bulan. Dalam kasus korupsi, sejumlah mantan pejabat di Pemkot Tarakan juga masih menghadapi proses hukum. Mereka juga sudah dijatuhi sanksi disiplin. Di Madiun, Jawa Timur, mantan Sekretaris DPRD Agus Sugianto dikenai vonis 16 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Ia terbukti melakukan korupsi pembangunan kantor DPRD Kota Madiun. Selain Agus, sejumlah terdakwa lain dalam perkara yang sama sudah divonis dengan masa hukuman beragam. Yang berikutnya, yang kedua, ICW temukan 12 modus korupsi di sektor pendidikan. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Donald Faris mengungkapkan pihaknya telah menemukan adanya 12 modus korupsi pada sektor pendidikan. Donald Faris mengungkapkan 12 modus korupsi di sektor pendidikan diantaranya praktik suap dalam pemilihan pejabat internal di perguruan tinggi, korupsi pengadaan barang dan jasa, penjualan aset milik perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa baru, korupsi kegiatan riset, suap akreditasi hingga praktik gratifikasi dari mahasiswa ke dosen. Selain modus korupsi, Donald Faris mengungkapkan ICW juga telah melakukan pelacakan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi yakni sebanyak 37 kasus. Berikutnya yang ketiga, KPK gandeng sekolah lawan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemarin melakukan sosialisasi tentang korupsi kepada ratusan guru dan kepala sekolah di Jogja. Acara berlangsung di Balai Kota Jogja dan dihadiri pejabat fungsional pendidikan KPK, Adi Setyo Tamtomo. Dia mengatakan pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh pihaknya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepala Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Jogja Syamsuri mengatakan pendidikan anti korupsi sangat penting bagi guru. Menurutnya, guru merupakan orang pertama yang bersentuhan langsung dengan peserta didik yang juga berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam menularkan sikap anti korupsi. Yang selanjutnya, yang keempat, bentuk sosialisasi anti korupsi. Dunia pendidikan tak luput dari incaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pencegahan sedari dini penting dilakukan untuk mendidik pelaku pendidikan agar dapat menghindari praktik haram korupsi. Ini pula yang disosialisasikan KPK kepada kepala perwakilan pelaku sekolah dari 10 SD, 10 SMP, 10 SMA, dan 5 SMK sekota Yogyakarta di Balai Kota. Masing-masing sekolah mengirimkan 3 orang, yakni kepala sekolah, guru agama, dan guru PPKN. Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Adi Setyo Tamtama, mengungkapkan bentuk sosialisasi anti korupsi lewat dunia pendidikan merupakan salah satu hal yang diamanatkan undang-undang.
Sosialisasi itu pun menurut dia sebagai perwujudan dari pencanangan modul pendidikan anti korupsi yang diluncurkan secara nasional 23 Oktober silam yang juga didukung Depdiknas. Menurut dia, dengan sosialisasi kepada kepala dan guru sekolah, pihaknya optimis budaya korupsi dapat ditekan sedari usia dini di usia tingkat sekolah. Hanya saja, dalam kesempatan itu, KPK tidak bisa memberikan data sebagai gambaran kasus korupsi di dunia pendidikan nasional. Untuk yang selanjutnya, yang kelima, kantin kejujuran semai semangat anti korupsi. Pembeli ambil barang dan uang kembalian sendiri. Diambil dari Yogyakarta Kompas untuk menyemai dan menumbuhkan semangat anti korupsi di kalangan pelajar. Kantin kejujuran diresmikan secara serentak di Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Yogyakarta. Diharapkan model kantin tanpa kasir dan pengawas ini bisa dikembangkan secara meluas ke berbagai sekolah. Lanjut untuk yang keenam, dimulai sosialisasi anti korupsi bagi pelajar. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui sekolah-sekolah agaknya semakin serius dilakukan oleh KPK. Setelah menyerahkan sampel modul anti korupsi kepada Wali Kota Jogja, Heri Sudianto beberapa waktu lalu, KPK mulai menggelar sosialisasi anti korupsi bagi sekolah-sekolah di wilayah Kota Jogja. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Dr. Andes Syamsuri, sosialisasi digelar secara 2 hari. Masing-masing sekolah mengirimkan 3 wakil, yakni kepala sekolah, guru agama, dan guru PPKN. Ada 4 anggota KPK yang menyampaikan berbagai hal terkait tindak korupsi. Menurutnya, modul anti korupsi yang telah diberikan oleh KPK melalui Dinas Pendidikan juga telah diterima oleh para peserta sosialisasi. 1 paket modul yang berisi beberapa judul buku tersebut memang banyak dikhususkan bagi para peserta saja. Syamsuri mengungkapkan pihaknya sangat mendukung adanya program sosialisasi anti korupsi yang digagas oleh KPK tersebut. Menurutnya, tindakan korupsi memang sangatlah luas dan mungkin terjadi di tingkat pendidikan. Misalnya saja guru yang terlambat masuk kelas untuk mengajar atau sebaliknya, meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran. Ia menambahkan seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota KPK kala pembukaan sosialisasi kemarin, program sosialisasi yang melibatkan kalangan pendidik tersebut memang merupakan upaya pencegahan, bukan penyidikan. Yang selanjutnya, KPK gelar pelatihan penyidik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi beserta beberapa lembaga seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pemeriksa Keuangan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Banten. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan pelatihan bersama ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian keuangan negara khususnya di Provinsi Banten. Pelatihan ini juga merupakan realisasi dan fungsi mekanisme memicu yang dimiliki KPK guna mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang
tangani aparat penegak hukum lainnya, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi dalam rangka penyelamatan aset negara hasil tindak korupsi. Pelatihan bersama ini merupakan kegiatan pertama yang diselenggarakan tahun ini. Sejak terselenggara untuk pertama kali pada 2012, pelatihan ini telah diikuti 3.137 aparat penegak hukum di sejumlah provinsi. Kegiatan pelatihan kali ini diikuti oleh 172 peserta dan dari berbagai institusi, yakni 40 penyidik Polda, 40 penyidik dan jaksa penuntut pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, 12 pelaksana tinggi, 12 penyidik Bareskrim Polri, 2 jaksa pada CAM Pitsus Kejaksaan Agung, dan 50 pemeriksa atau penyidik POM TNI, 2 fungsional penyidik OJK, 3 penyidik KPK, dan 2 pemeriksa PPATK. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.